Anda kembali di Sapa Indonesia Siang. Saudara, gempa bumi magnitudo 7,7 melanda Sulawesi Utara pada Senin pagi. Beberapa rumah di Kabupaten Kepulauan Sangihe rusak. Video amatir merekam saat gempa terjadi pada pukul 7.37 waktu Indonesia Tengah pada Senin pagi. Dermaga bergoyang akibat kencangnya guncangan. Sejumlah ASN pun panik dan berhamburan keluar ruangan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah rumah warga juga rusak. Oh, pisau ada dah. Oh Tuhan. Gempa juga terasa di Manado, saudara. Sejumlah pasien di salah satu rumah sakit dievakuasi saat gempa terjadi. Bahkan beberapa pasien dirawat sementara di lobi rumah sakit. Kami ada di rumah sakit Siloam. Pas anak ada sakit kan, ada di kamar. Sementara sarapan pagi ada rasa getaran gempa bumi. Jadi saya bilang, ayo langsung keluar ruangan, kita cari jalur evakuasi. Sejumlah daerah di Sulawesi Utara mengalami tsunami kecil akibat gempa magnitudo 7,7 pada Senin pagi. Bitung, Sangihe, hingga Talaut mengalami tsunami kecil dengan ketinggian mulai dari 29 hingga 32 cm. BPBD Sulawesi Utara terus berkoordinasi dengan BPBD di kabupaten kota untuk mendata dampak yang terjadi. Tehel di RRI Sangihe, ada yang tehelnya ada, tapi kita belum dapat foto. Nanti kalau ada kita kirim. Cuman itu barangkali yang ada kerusakan. Yang di Kawio, Marore, Pak. Kawio belum. Nanti kalau ada juga kita sampaikan. Provinsi bersama Manado, kita tim TRC juga siap siaga. Ada juga Pak Gubernur sudah menyampaikan dinas-dinas terkait untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Sangihe atau yang di daerah kepulauan kalau sampai ada terjadi gempa ini. Jadi kita siaga. Sementara BMKG Stasiun Geofisika Manado resmi mencabut peringatan tsunami di seluruh wilayah Sulawesi Utara pada 11.15 WITA. Masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal, termasuk untuk aktivitas di wilayah pesisir. Jadi setelah mengevaluasi dan memonitor dari peralatan tsunami gauge BMKG tentang tsunami yang di sekitar wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya pasca gempa magnitudo 7,7 yang berpusat di Mindanao, Filipina tadi, maka pada pukul 11:15 waktu Indonesia Tengah tadi peringatan dini tsunami diakhiri. Artinya kondisi kembali normal, kembali aman dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Kita pantau situasi terkini di Manado, Sulawesi Utara pasca gempa tadi pagi bersama jurnalis Kompas TV Yana Mika Singal dan juru kamera Doni Arai. Selamat siang, Yana. Setelah peringatan tsunami dicabut, bagaimana kondisi di sana? Apakah masih ada gempa susulan yang terjadi? Ya, selamat siang Iksan dan juga saudara. Kami perbaharui informasi terkini pasca gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Utara. Seperti di Manado saat ini, setelah sempat adanya dikeluarkan peringatan dini tsunami, namun pada pukul 11:15 waktu Indonesia Tengah, BMKG sudah mengakhiri peringatan dini tsunami pasca gempa bermagnitudo 7,7 tersebut mengguncang di pukul 7:37 WITA atau waktu Indonesia Tengah. Saat ini bahkan tadi kami mengkonfirmasi kepada pihak BMKG Stasiun Manado, memang masih terdapat gempa susulan sebanyak 31 kali hingga tadi di sekitar pukul 13:50 waktu Indonesia Tengah.
getaran gempa tersebut memang lebih mengecil daripada magnitudo gempa utama tadi di angka 7,7 dengan magnitudo 7,7. Namun BMKG menyatakan dengan berakhirnya peringatan dini tsunami pada pukul 11:15 WITA, masyarakat sudah dinyatakan dapat kembali beraktivitas normal setelah guncangan gempa tersebut tadi berlalu. Dan kami informasikan untuk saat ini di Kota Manado sendiri laporan soal kerusakan bangunan rumah ataupun bangunan-bangunan lain berdasarkan data dari yang kami terima tidak ada laporan kerusakan untuk Kota Manado sendiri. Namun berdasarkan informasi yang kami terima dari Kodim 1301 Sangihe di Kabupaten Kepulauan Talaut sendiri, sejumlah rumah milik warga dan termasuk ada 2 bangunan ibadah atau 2 gereja di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mengalami kerusakan sebagai dampak dari adanya gempa bermagnitudo 7,7 ini sendiri. Pihak pemerintah daerah bersama dengan BPBD juga terus melakukan pendataan lanjutan untuk mengetahui lebih jelas dan lebih terperinci berkaitan dengan data kerusakan yang terjadi hingga siang hari ini. Namun sampai siang hari ini juga kami konfirmasi bahwa tidak ada laporan korban meninggal dunia dari sebagai dampak dari gempa ini. Kami memantau tadi juga di Kota Manado, sekalipun tidak ada laporan kerusakan bangunan, namun sejumlah rumah sakit, salah satunya Rumah Sakit Siloam di Kota Manado, memang dampak dari gempa ini telah membuat kepanikan. Dan kita tahu bahwa Rumah Sakit Siloam ini merupakan rumah sakit bertingkat, sehingga sebagian besar pasien yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit tersebut terpaksa diungsikan ke bagian lobi untuk antisipasi jika memang masih ada gempa susulan yang berpotensi merusak bangunan rumah sakit. Demikian, Iksan. Yana Mika Singgal dan juru kamera Doni Arai langsung dari Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih kawan-kawan. Kita ke kabar lainnya, saudara. Banjir yang melanda Desa Malangke, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan merendam pertanian dan perkebunan warga pada Minggu siang. Akibat banjir yang sudah berlangsung hampir 2 bulan, belasan hektar tanaman rusak hingga petani gagal panen. Belasan hektar tanaman di lahan pertanian dan perkebunan warga di Dusun Karya Baru, Desa Malangke, Kecamatan Malangke, Luwu Utara, Sulawesi Selatan terendam banjir. Banjir dipicu jebolnya tanggul Sungai Masamba, Sungai Rongkong, dan Sungai Baliase. Akibat banjir, sebanyak 12 hektar tanaman jagung rusak dan petani gagal panen. Saat ini warga membutuhkan bantuan pangan dan sandang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jalan ini Pak, jalan. Sawit, jagung, ada sebagian coklat. Itu berapa luasannya semua? Semuanya itu kurang lebih 12 hektar. Itu banjirnya dari sungai apa? Dari semua sungai seperti Rongkong, Sungai Baliase, Sungai Masamba. Itu sudah berapa lama ini? Kurang lebih 2 bulan ini. Kabar usai jeda, saudara. Untuk melayani lebih banyak jemaah dari seluruh dunia, pemerintah Arab Saudi menargetkan peningkatan kapasitas Masjidil Haram di Mekah melalui berbagai proyek pengembangan infrastruktur.